Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel ini, di mana kita akan membahas dunia pertanian. Pastikan untuk subscribe karena kita akan menjelajahi berbagai aspek menarik dalam dunia pertanian. Pertanian bukan hanya pekerjaan, tetapi gaya hidup yang luar biasa. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan, petani memberikan kesempatan untuk kembali ke akar-akar alam. Setiap tanaman yang kita rawat adalah langkah kecil menuju ketenangan dan keberlanjutan. Namun saat ini, kondisi pertanian di Indonesia semakin menurun. Dikutip dari website uplandpsppertanian.go.id, berdasarkan hasil riset BPS, jumlah petani di Indonesia terus berkurang, meskipun dikenal sebagai negara agraris. Seperti contohnya petani di Jawa Barat, yang paling banyak berada di rentan usia 45 hingga 49 tahun sebanyak 36,30%. Sementara petani berusia 30 hingga 44 tahun hanya 24,6% saja. Lalu, bagaimana kondisi dengan petani yang berusia muda saat ini? Para pemuda lebih tertarik mencari pekerjaan di kota dan tidak kembali lagi, sehingga lahan-lahan pertanian di pedesaan kehilangan tenaga kerja muda. Yang tersisa adalah petani dengan penduduk yang semakin menua. Adapun petani yang masuk kategori generasi muda dengan usia 19 hingga 39 tahun hanya sekitar 9% atau 2,7 juta orang saja. Tentunya hal ini tidak salah, mengingat banyak sekali faktor yang menyebabkan para generasi muda kurang memiliki keinginan untuk bertani. Mereka lebih tertarik seperti bekerja di kantor, lebih banyak memberikan upah yang jauh lebih besar daripada bertani. Adapun orang tua yang tidak ingin anaknya bekerja sebagai petani dan beragam faktor lainnya. Namun ada contoh menarik dari seorang petani muda yang berasal dari Jawa Timur. Di usia yang relatif muda yakni 22 tahun, pria yang bernama Yogi Pamungkas Nugroho dikutip dari Distan Buleleng Kabupaten.go.id artikel tahun 2023, Yogi berhasil meraih omset sekitar puluhan juta rupiah dari hasil berjualan sayuran hidroponik. Yogi membuktikan bahwa sukses bisa diraih di usia muda dan diperoleh dari hasil pertanian. Kemudian ada Sandi Oktasusila yang dikutip dari goodnewsfromindonesia.id artikel pada tahun 2022 yang memiliki omset mulai dari 500 juta hingga 800 juta per bulannya dari sektor pertanian. Bagaimana bertani itu menyenangkan, bukan? Dan dapat dilakukan di mana saja. Jika memiliki lahan yang luas, maka dapat melakukan usaha tani dengan skala makro dan dapat fokus menjadi petani modern atau kekinian. Bahkan ada yang berprofesi sebagai karyawan. Di sela-sela aktivitasnya, ada yang membudidayakan komoditas pertanian dengan memanfaatkan pekarangan rumah, halaman belakang rumah dengan media seadanya, atau menggunakan polybag dan tidak terasa dapat sebagai penghasilan tambahan. Adapun alat-alat yang digunakan dalam budidaya pertanian ini diantaranya cangkul, arit, cangkul tangan atau koret, garpu tani, gerobak, sekop, dan lain sebagainya, tergantung dari usaha tani yang dilakukan. Jika menggunakan lahan, maka harus membersihkan lahan terlebih dahulu. Membolak-balikan tanah bisa dengan dicangkul atau dibajak. Setelah dilakukan pengolahan lahan, maka gunakan pupuk kandang atau kompos sebagai pupuk dasarnya. Tambahkan dolomit atau kapur jika kadar keasaman tanah atau pH kurang dari 6,5 sampai 7,5. Dan jika menggunakan media seperti pot atau polybag, maka pupuk kandang atau kompos diaduk merata, kemudian dimasukkan ke dalam media. Lakukan penyemaian benih tanaman yang diusahakan, misalnya sayuran, cabai, tomat, dan lainnya. Tunggu tanaman hingga berkecambah. Lakukan perawatan bibit tanaman hingga siap dipindahkan ke lahan maupun media tanam. Jika menggunakan lahan, maka saat tanaman sudah siap akan dipindahkan, segera lakukan pengolahan lahan kembali
yakni membuat bedengan tanaman. Jika menggunakan mulsa, maka pasangkan mulsa terlebih dahulu. Setelah selesai, maka tanaman pun siap dipindahkan. Perawatan tanaman pun dilakukan, seperti penyiraman dengan berbagai metode. Ada yang menggunakan selang sprinkle, dapat juga menggunakan emrat. Tanaman membutuhkan nutrisi dan unsur hara yang tepat agar tetap sehat dan memberikan hasil yang baik. Maka dari itu, dilakukan pemupukan bagi tanaman. Jika ingin bertani secara organik, maka dapat menggunakan pupuk organik saja. Namun jika tidak, maka penggunaan pupuk kimia seperti NPK dan lainnya dapat digunakan sebagai penunjang pertumbuhan tanaman. Adapun pengendalian hama dan penyakit pada tanaman sangat diperlukan. Pada umumnya dilakukan penyemprotan pestisida dengan dosis yang sesuai. Tanaman yang sehat juga akan memberikan hasil yang baik dan memberikan nilai jual yang tinggi untuk komoditas tertentu.